Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di belajar bersama ya. Kita berkenalan dengan ITIL ya. Jangan khawatir, di sini saya juga belum memperoleh sertifikasi ITIL ya. Jadi judulnya memang belajar bersama saja. Kita diskusi. Sekaligus untuk sarana media saya untuk mempersiapkan sertifikasi ya. Mungkin di kemudian hari. Ya, di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang value chain atau rantai nilai ya. Ya, kita akan sebentar mereview ya, mereview apa saja yang sudah kita pelajari di dalam ITIL kelima ini. Ya, ya, kita masih di dalam tema besar yaitu ITIL value system ya, atau sistem nilai di dalam ITIL untuk menciptakan nilai atau mendeliver nilai ke konsumen, customer atau klien. Ya, jadi ITIL membangun suatu sistem ya agar nilai itu dapat dideliver ke klien, customer, consumer ya atau apapun sebutannya ya, pihak yang kita layani. Ya, di dalam ideal value system sendiri ada 5 komponen utama yang pertama adalah guidance principle ya, atau biasa disebut juga dengan guiding principle ya, sama saja. Kemudian governance, tata kelola, kemudian value change, rantai nilai, dan kemudian manajemen practices ya, praktik-praktik manajemen, kemudian continual improvement ya, atau peningkatan yang berkelanjutan. Kita sudah mempelajari guidance principle ya, ada 7 prinsip di dalam ITIL, yaitu focus on value, fokus pada nilai, start where you are ya, mulailah dari mana kamu berada, jangan dari nol, progress iteratively with feedback ya, Eh, apa ya, melakukan progres atau berprogres ya, berprogres secara sedikit demi sedikit, tapi harus disertai dengan feedback ya. Kemudian collaborate and support visibility ya, mendukung kolaborasi dan mendukung visibilitas antar tim ya. Kemudian think and work holistically, berpikir dan bekerja secara holistik, secara menyeluruh. Kemudian keep it simple and practical, selalu buat ya, apa yang kita kerjakan itu sederhana dan praktis ya, dapat dipraktekkan. Kemudian optimize and automate ya, optimalkan ya proses kerja kita dan otomatisasikan jika mampu dan jika diperlukan. Kemudian yang kedua, governance ya. Governance ini ada governance versus manajemen ya. Jadi governance atau tata kelola itu skupnya lebih di atasnya manajemen ya, atau payungnya ya. Governance mencoba menjawab apakah kita melakukan hal yang benar ya untuk jangka panjang ya. Kemudian sifatnya strategis. Hal yang dilakukan adalah EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, dan cakupannya seluruh organisasi. Sedangkan manajemen menjawab pertanyaan apakah kita melakukan hal dengan benar ya. Ya, jangka waktunya pendek, menengah ya. Sifatnya operasional. Hal yang dilakukan adalah merencanakan, membangun ya, kemudian menjalankan dan meningkatkan. Plan, build, run, and improve ya. Dari operasional yang dilakukan. Kemudian fokus utamanya dari manajemen adalah fungsi atau tim spesifik ya yang disasar oleh manajemen. Ya, kemudian di pertemuan yang ketujuh kemarin kita belajar tentang
value chain, ya. Value chain atau rantai nilai. Ya, rantai nilai dalam etil ada 8 ya. Dan ini tidak harus semuanya digunakan ya. Tidak harus semuanya digunakan. Ya, rantai nilai di dalam etil ada 8, yaitu discover, design, acquire, build, transition, operate, deliver, dan support. Yang pertama adalah discover, menemukan. Discover, discover. Nah, ini kenapa saya tidak menuliskan angka urut? Karena sifatnya tidak linear ya di dalam value chain ini. Jadi boleh dipilih berbolak-balik atau urutannya dari manapun ya, sesuai kebutuhan value stream yang sedang dikerjakan. Apa itu value stream? Nanti kita akan pelajari. Yang pertama adalah discover atau menemukan ya. Menemukan masalah atau menemukan sesuatu yang ingin dilakukan. Discover. Nah, kemudian value chain atau rantai nilai yang kedua adalah desain. Ya, desain, merancang. Kemudian yang ketiga adalah acquire, ya, yaitu mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan, entah itu hardware-nya, software-nya, atau talenta digitalnya, ya. Acquire. Kemudian yang keempat adalah setelah bahan-bahannya tersedia semua, ya orang yang melakukannya talentanya sudah ada, kemudian masuk ke build atau membangun ya. Nah, membangun. Lalu setelah build masuk ke tahapan yang namanya transition atau mudahnya tahapan di mana sebelum produksi final ya. Tahapan uji coba, tahapan pengetesan dan lain sebagainya untuk memastikan produknya apa ya, tidak memiliki cacat dan lain sebagainya ya. Nah, ini di transition ya, sebelum masa-masa produksi atau difinalkan. Kemudian eh, masuk ke proses berikutnya adalah operate ya. Operate atau mengoperasikan ya. Mengoperasikan hasil finalnya ya sebelum diluncurkan ke pasar ya. Mengoperasikan hasil finalnya sebelum diluncurkan ke pasar. Di sini dipantau ya kinerjanya dan lain sebagainya ya. Karena kita tidak mau mengecewakan customer kita tentunya ya. Maka dari itu dioperasikan terlebih dahulu dan dilihat kinerjanya. Nah, kemudian kalau segala sesuatunya sudah bisa dipastikan tidak masalah secara major ya, secara garis besar tidak memiliki masalah, kemudian kita boleh melakukan deliver atau menyerahkan
ke customer atau kliennya. Seperti itu. Apakah cukup sampai deliver? Tentu saja tidak, karena mungkin di masa depan klien mengalami kesulitan dalam mengoperasikan atau ada permasalahan yang belum mungkin kita deteksi saat operate ya. Nah, maka dari itu setiap pelayanan membutuhkan yang namanya support ya. Jadi kita selalu ada untuk customer kita ya. Ya inilah 8 rantai nilai ya, value change di dalam ITIL 5. Ya, ini adalah value change. Nah, kemudian kombinasi dari value chain ini, ya kombinasi dari value chain ini, entah kombinasi kedelapannya, atau dua saja, atau tiga ya, kombinasi dari value chain ini membentuk yang namanya value stream. Ya, kombinasi dari value chain ini ya membentuk yang namanya value stream ya, atau aliran nilai. Ya, value stream itu biasanya bentuknya adalah suatu aktivitas ya, aktivitas ya seperti kumpulan kumpulan aktivitas ya, seperti misalnya value stream apa ya? Contohnya ya, contohnya value stream itu eh, penanganan insiden ya. Jika terjadi insiden atau permasalahan, contoh ya, contoh value stream penanganan insiden. Nah, itu namanya value stream ya. Di dalam penanganan insiden sendiri ada beberapa value chain ya, ada beberapa aktivitas dari value chain ini atau rantai nilai ini ya, 8-nya ya. Bisa discover, bisa acquire ya, butuh talenta yang untuk menyelesaikan insiden, bisa operate ya. Tidak harus semua ya, atau bisa juga semua. Kemudian di dalam value stream ini juga contoh yang lain adalah new product deployment misalnya ya, atau peluncuran produk atau layanan baru. Nah, ini juga termasuk dari value stream ya. Nah, di dalamnya adalah kumpulan dari aktivitas yang ada di value chain ya, yang ada di ini ya, rantai nilai ya. Bisa semuanya, bisa dua atau lebih ya, atau tidak harus semuanya. Dan urutannya tidak harus dari discover ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah value stream ya. Value stream adalah apa ya? Bentuk bentuk pelayanan ya, bentuk pelayanan kepada customer ya, secara spesifik ya. Entah itu penanganan insiden, entah itu peluncuran produk layanan baru, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas lebih dalam value stream ini ya. Value stream ini. Sebelum kita lanjut di pertemuan berikutnya membahas tentang manajemen practices atau praktik-praktik manajemen. Oke. Ya, inti dari
Value stream ini apa? Membahas value stream ini intinya adalah agar apa aliran nilai ya di dalam sebuah organisasi itu tidak banyak mengandung waste istilahnya ya. Waste itu pemborosan ya, entah pemborosan sumber daya atau pemborosan waktu ya. Jadi intinya untuk memetakan ya aliran nilai ya, aliran aktivitas ya yang memberikan nilai nanti kepada customer ya, agar di dalamnya tidak mengandung banyak waste ya yang memboroskan sumber daya dari organisasi kita. Ya, maka dari itu kita penting untuk memahami apa yang dinamakan value stream atau aliran nilai. Ya. Nah, ini ada yang namanya ilusi kerja versus realita menunggu ya. Pelanggan meminta laptop baru, 5 hari kemudian laptop tersebut tiba di meja mereka. Ya, kerja aktualnya, flow time-nya adalah 2 jam. Ya, sisanya yang 4 hari berapa? 22 jam. Ternyata isinya kebanyakan adalah waste ya, atau pemborosan-pemborosan ya. Entah itu menunggu persetujuan, entah itu perizinan, entah itu apapun itu ya, yang seharusnya bisa dipangkas ya, bisa dipangkas menjadi lebih ramping. Oke lah, misalnya tidak bisa dipatok sama persis 2 jam ya. Ya ini proses yang 4 hari 22 jam sisanya ya, mungkin bisa dipangkas menjadi yang tadinya 5 hari menjadi 3 hari. Itu sudah lumayan ya. Ya, kemudian nanti di masa depan bisa lagi dipangkas mungkin dari 3 hari menjadi 1 hari dan seterusnya ya. Ya, value stream mapping adalah alat paling kuat di ITIL untuk melihat dan menghilangkan kebutaan operasional. Ya, anatomi value stream ya. Value stream selalu diawali dari trigger namanya, pemicu. Trigger ini bisa bentuknya bermacam-macam. Bisa demand, permintaan, atau opportunity, peluang, atau kebutuhan dari konsumen secara spesifik ya. Ya, seperti itu. Selalu ada trigger, ada sesuatu yang memantik trigger. Kemudian trigger diikuti rangkaian langkah-langkah ya. Nah, rangkaian langkah-langkah ini yang akan diisi oleh rangkaian dari value chain ya. Yang tadi kita bahas ada 8 ya. Bisa 8-8-nya, bisa kurang dari 8 atau 2 gitu ya. Jadi ini yang akan mengisi rangkaian langkah-langkah ini adalah value chain ya. Keputusan tentang aktivitas apa yang terjadi dalam urutan apa, oleh siapa, dan dengan sumber daya apa ya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah value atau nilai yang terdeliver atau tersampaikan kepada customer, klien, atau consumer ya. Ya, layanan atau produk berhasil diserahkan kepada konsumen ya. Ya, value stream selalu bertindak sebagai jembatan end to end ya. Akhir ke akhir setiap kali konsumen berinteraksi dengan layanan TI ya. Di dalam ITIL 4 memang masih disebut sebagai ITSM ya, atau Information Technology Service Management, manajemen pelayanan TI ya. Tetapi di dalam ITIL 5 ini eh, dikembangkan lagi menjadi DPSM namanya, DPSM atau Digital Product and Service Management. Jadi dikembangkan menjadi manajemen layanan dan digital produk itu produk digital ya. Jadi ada produk juga, tidak terbatas pada layanan TI saja. Diperluas ya cakupannya. Ya, kemudian garis batas antara value stream dan proses ya. Value stream
itu alirannya end to end ya. Tadi ya, diawali dari, maksudnya end to end itu apa? Diawali dari trigger, kemudian diakhiri dengan tersampaikannya nilai kepada consumer, customer, atau klien. Seperti itu, end to end. Sedangkan proses adalah rangkaian aktivitasnya ya, spesifik di dalam aliran tersebut. Kemudian value stream itu melintasi batas tim ya dan departemen ya. Jadi tidak terkurung di dalam departemen TI ya. Jadi value stream itu bisa lintas departemen. Kadang ke departemen eh, sebelah ya, HRD, kadang ke departemen produksi gitu ya, pemasaran ya. Jadi lintas departemen. Sedangkan seringkali proses itu hanya dalam satu tim atau satu departemen spesifik ya, dilakukan oleh satu departemen spesifik proses itu. Kemudian value stream berorientasi pada konsumen, sedangkan proses berorientasi pada kualitas aktivitas ya yang sedang dikerjakan. Jadi proses itu adalah bagian dari value stream ya, ada di dalam value stream. Ya, ibaratnya value stream itu adalah jalan raya ya atau tol, prosesnya adalah jalan apa? Bagian-bagian di dalamnya ya, atau jalan-jalan kecil, persimpangan dari atau jembatan ya yang ada di dalamnya. Ya, dua kategori utama dari value stream ya, secara garis besar itu adalah ada produk dan layanan baru atau yang berubah. Nah, itu value stream yang pertama. Jenis value stream pertama adalah mengakomodasi jika terjadi adanya produk dan layanan baru atau ingin merubah produk dan layanan yang sudah ada ya. Seperti itu. Pemicunya bisa berbagai macam, bisa keputusan strategis ya dari ini, dari pimpinan strategis ya. Kemudian peluang pasar atau permintaan kapabilitas baru dari konsumennya. Contoh menemukan kebutuhan pasar, merancang spesifikasi, membangun dan menguji, kemudian transisi ke operasional. Kemudian value stream yang kedua, jenisnya yaitu dukungan operasional ya, atau operational support ya. Bisa bentuknya interaksi konsumen sehari-hari, insiden, atau peristiwa sistem ya. Ya, seperti mensupport insiden, diagnosa awal ya, operasional investigasi infrastruktur, ya, support menyelesaikan dan menutup tiket ya. Ini adalah stream atau aliran nilai yang bersifat operasional. Ya, prinsipnya adalah selektivitasnya. Tidak semua stream menggunakan kedelapan aktivitas dari value chain ya, atau rantai nilai ya tadi ya. Bisa kurang dari 8 atau bisa 8-8-nya atau bisa cukup dengan dua dari aktivitas rantai nilai ya. Stream hanya memilih aktivitas yang relevan dengan tujuan nih. Seperti itu. Jadi tidak perlu memaksakan memakai kedelapan-delapannya secara lengkap ya, sesuai kebutuhan. Karena tujuannya tadi apa? Memetakan value stream adalah menghilangkan waste ya, pemborosan. Baik itu pemborosan waktu maupun pemborosan sumber daya di organisasi. Ya, kemudian 5 karakteristik value stream yang sehat adalah fokus pada konsumen tentu saja, kemudian efisien, ya, tanpa penundaan atau serah terima yang tidak perlu, kemudian terlihat visible ya, semua pihak memahami di mana letak pekerjaan mereka dan aliran, kemudian terukur dengan metrik yang jelas dan objektif, kemudian fleksibel ya, mampu menangani variasi tanpa merusak sistem utamanya. Ini adalah 5 karakteristik value stream yang sehat. Ya, peta jalan atau value stream map ya, ada 8 ya. Yang pertama ada trigger, tentu saja pemicu. Kemudian menentukan hasil yang diinginkan ya. Kemudian memetakan kondisi saat ini.
kemudian mengidentifikasi pemborosan yang ada pada kondisi saat ini, kemudian merancang kondisi masa depan yang diinginkan, kemudian menetapkan praktik-praktik ITIL apa saja yang mendukung yang ingin digunakan, ya. Kemudian memilih aktivitas dari value chain, ya, dari rantai nilai, ya, dari 8 aktivitas value chain, ya, yang akan terlibat apa saja. Kemudian yang kedelapan, mengimplementasikan dan mengukur hasilnya. Ya, ini adalah peta jalan yang dilakukan untuk membangun value stream yang sehat. Ya, ya, waste atau pemborosan di dalam sebuah value stream itu ada 5 jenis. Ya. Yang pertama adalah menunggu, waiting, ya, pekerjaan manggur di antara langkah-langkah, ya. Kemudian serah terima, hand off, ya, resiko kehilangan informasi dan miskomunikasi saat berpindah tim, ya. Jadi jarak antara serah terima tim yang satu ke tim yang lain terlalu lama, ya, sehingga apa ya, akan banyak gangguan di situ. Kemudian kerja ulang, ya, rework, ya. Harus diulang karena salah pada pengerjaan pertama, ya. Berapa kali rework yang dibutuhkan, ya. Semakin banyak rework yang dibutuhkan berarti tahap sebelumnya itu belum matang, ya. Jadi mungkin SOP-nya belum jelas, ya. Terus apa istilahnya, hal-hal yang harus dilakukan, ya, job desk-nya belum jelas dan lain sebagainya mungkin, ya. Jadi harus diulang-ulang, ya. Kemudian pemrosesan yang berlebih atau over processing juga bisa, ya. Jadi hal yang tidak perlu dilakukan ternyata dilakukan berulang-ulang, ya. Usaha melebihi kebutuhan, ya. Kemudian gerakan motion, ya, gerakan tak perlu, ya, dari satu platform ke platform yang lain, ya. Itu bisa dikurangi. Misalnya alih-alih menggunakan dua platform yang berbeda, lebih baik menggunakan satu platform yang sama. Misalnya ketika kita bekerja di Google Suite, ya, atau lingkungan Google atau Google Environment, ya lebih baik menggunakan fitur-fitur yang tersedia di Google daripada pindah platform lain, ya. Kecuali jika apa ya, yang ada di Google itu belum mencukupi dan kita butuh fitur khusus, ya. Nah, itu pertimbangan lain, ya. Tapi kalau tidak ada faktor-faktor khusus, lebih baik menggunakan satu environment agar lebih cepat, ya, dalam bekerja. Kemudian value stream management, ya, panel control, ya. Ada yang namanya lead time, ya, total durasi dari pemicu hingga nilai terserahkan ke konsumen, itu yang disebut lead time. Kemudian ada yang namanya flow time, yaitu waktu aktual yang dihabiskan untuk aktif bekerja, ya, tanpa waktu tunggu. Kemudian ada throughput, yaitu jumlah item atau jumlah aktivitas yang berhasil diselesaikan per periode waktu tertentu. Kemudian ada kualitas, ya, tingkat cacat dan persentase kerja ulangnya berapa. Seperti itu. Nah, mengukur efisiensi atau flow efisiensi, ya, ini adalah metrik kelima sebenarnya, ya, adalah membandingkan flow time, ya, waktu kerja yang aktif yang sebenarnya dibagi dengan lead time, total durasi dari trigger sampai nilai terserahkan ke konsumen, ya, dikali 100%, ya. Ya, ini akan menghasilkan persentase efisiensi. Ya, misalnya efisiensinya 5%, ya. Berarti menunjukkan bahwa 95% dari pekerjaan itu dihabiskan dalam waste, ya, atau pemborosan, ya. Jadi sama saja tidak efisien, ya. Harus dievaluasi besar-besaran, ya, seperti itu. Kemudian siklus optimasi berkelanjutan, ya. Ya, kita harus mampu mengidentifikasi apa yang disebut dengan bottleneck, ya. Temukan titik di mana pekerjaan menumpuk lebih cepat daripada yang bisa diproses, ya. Ya, bottleneck membatasi throughput seluruh sistem, ya.
biasanya nyangkut di situ ya. Harusnya sistemnya itu misalnya menghasilkan aktivitas yang lancar, ternyata di salah satu proses dia menumpuk ya, karena lambat dalam diprosesnya ya, seperti itu. Kemudian optimasi dan otomatisasi ya, sederhanakan langkah, kurangi serah terima melalui pelatihan lintas tim ya, cross training, dan terapkan otomatisasi jika diperlukan dan mampu dilakukan. Kemudian adaptasi terhadap perubahan terus-menerus ya, seperti itu. Ya, perubahan ya. Perubahan itu akan mengenai 4 dimensi dari service management ya. Ya, sudah kita bahas 4 dimensi dari manajemen layanan ya. Ya, ini kita ulang kembali ya. 4 dimensi dalam manajemen layanan adalah people and organization and people ya, organisasi dan manusia ya. Siapa yang mengeksekusi? Apakah lintas fungsi ya dapat memangkas penundaan atau dimensi IT-nya, alat bantu apa yang digunakan, apakah terintegrasi untuk otomatisasi, kemudian dimensi value stream dan prosesnya, apakah standar internal sudah didefinisikan dengan baik dan tetap fleksibel, atau dimensi mitra dan pemasok ya, apakah pihak luar ya SLA vendor service level agreement menciptakan bottleneck dalam aliran. Jika menciptakan bottleneck, kita bisa mengganti mitra atau pemasok kita atau mungkin bisa ditangani secara mandiri ya apabila itu lebih efisien ya. Kemudian sintesis antara value stream dan ideal practices ya. Value stream itu berbicara konteks dan aliran ya, mengatur urutan jalannya pekerjaan dari awal hingga akhir ya. Sedangkan practices itu adalah metodenya untuk menyelesaikan suatu aktivitas ya, memberikan kapabilitas teknis ya. Misal, insiden manajemen service desk untuk menyelesaikan tugas di setiap tahapannya. Ya, stream tidak menggantikan practices, awas ya. Stream tidak menggantikan practices, tetapi practices itu ada di dalam stream ya, di masing-masing tahapannya. Ya, mereka saling membutuhkan. Stream seperti mengatur arusnya, practices menggerakkan mesinnya. Ya, mengubah silo menjadi aliran penuh ya. Value stream adalah cara paling transparan untuk melihat bagaimana pekerjaan benar-benar diselesaikan di dunia nyata. Pemborosan terbesar selalu bersembunyi di waktu tunggu dan serah terima antar proses. Dengan memetakan dan mengelola aliran atau flow, kita berhenti mengoptimalkan tugas yang terisolasi dan mulai mempercepat penyerahan nilai secara end-to-end. Ya. Tadi ya, bahwa stream ini bisa antar departemen ya. Maka dari itu silo akan menghambat stream ya. Jadi stream yang baik akan menghilangkan silo di dalam sebuah organisasi. Ya, kecepatan sejati bukan tentang bekerja lebih keras ya, melainkan tentang menghilangkan waktu di mana pekerjaan tidak bergerak. Ya. Ya, sampai sini pertemuan kita kali ini ya, pertemuan ke-8. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya, ke-9 ya, jika diberi kesempatan oleh Allah, yaitu kita akan membahas manajemen practices ya. Kemudian teman-teman bisa mendownload materi maupun slide presentasinya di deskripsi ya, di bawah. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman komentar di kolom komentar. Kita diskusi bersama ya. Selamat bertemu lagi, berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.